Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gabrak, Bapak Azhar Garuda, yang saya hormati Bapak Haji Bima Brahmendra ST selaku Direktur Dekarangnya, kemudian Bapak Kiai Haji Burhanuddin selaku pengasuh pondok pesantren Darussalam Putri Madiun, serta Bapak dosen Bapak Muhammad Khairul. Mana saya Mbak, tidak sama aja, sama-sama saya. Cuma dengan saya sama Mbak, saya cuma saja. Jadi, yang pertama-tama mari kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana waktu ini masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi dan ngopi bareng, meskipun kopinya ini tidak ada. Yang penting kita temanya ngomong-ngomong ya tentang wawasan kebangsaan. Ini ada tema yaitu hubul waton dan iman, mencintai tanah air sebagai daripada iman dalam keadaan sejahtera afiat. Alhamdulillah alamin. Kedua-duanya selalu terlaksana kita aturkan kepada dunia kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, di mana beliau telah berbagi kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adil Islam beriman, dan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di undangan tadi ada statement bahwa hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, nanti untuk ulasannya seperti apa, nanti kita mulai dulu dari Pak dosen gitu. Pak dosen dulu. Terus ini kalau Pak Lurah request paling akhir, supaya datang cepat. Nanti kesimpulannya baru. Nanti dari Pak dosen itu kita kasih waktu kita Pak Lurah ini. 10 menitan. Belum 10 menitan. Nah, 10 menitan nanti silahkan sampaikan argumennya. Setelah disampaikan argumennya masing-masing materi, nanti kita buka terjun pertanyaan dengan jawab, supaya wawasan kita bukan sekedar mendengar tapi harus beragam. Ada ya, kita mulai dari Bapak dari Pak dulu. Betul? Nah, Pak, kesannya akhir sulit ya. Yang punya kawasan ya Pak Lurah, jadi silakan sambutan sekaligus membuka kesannya lebih regem Pak Lurah. Nah, dibuka 10 menit. Nanti setelah Pak Lurah nanti saya Pak Yai nih. Pak Yai ngalar mungkin itu pada Pak Jima. Nah, setelah selesai nanti baru kita tanya jawab. Untuk waktu dan tempat kepada Bapak Azhar Garuda kami persilakan. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Khadratul muhtaramin, teman-teman para alim, ulama yang kami hormati, dari Yai Udin,
Yai Haji Burhanuddin, pengasuh pondok pesantren modern Babu Salam Putri Madiun. Makanya tetap muda ya. Lola pondok putri ya. Kalau kepala desa itu tempatnya masalah tadinya pulau tasik nom ketoron itu kan. Makanya dipanggil Bangura. Bangura. Insya Allah lah walaupun bangun pondok putri mau pangan nom. Majelis yang kami hormati Bapak Khairul Mu'anan SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, dan yang paling terakhir yang kami hormati Mas Haji Bima Bramantia ST sebagai Dirut di Karanganyar, yang kami hormati Mbak Hamita Butori sebagai Sohibul Bed dari perwakilan LPPB dari IPNU, IPP, kelompok pemuda, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan lahir dan batin sehingga bisa berkumpul dan bermuajahah dalam rangka ngobrol bareng terkait dengan wawasan kebangsaan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu hal apapun. Oleh karena itu marilah kita syukuri qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, kami mewakili pemerintah Desa Gaprang mengucapkan pertama syukur rawuh terutama dari bapak-bapak narasumber, dan terima kasih dari kehadiran Pak Studio, semoga memberikan manfaat khususnya kepada kami masyarakat Desa Gaprang untuk lebih membuka wawasan diri terkait dengan wawasan kebangsaan, karena saat ini kalau kita melihat permasalahan yang saat ini muncul itu adalah terkait dengan degradasi terkait dengan wawasan kebangsaan kita. Di era tahun 90-an terkait dengan permasalahan yang ada di Indonesia itu dibenturkan antara antar suku, ada Kalimantan dengan Madura, ada Jawa dengan Ambon. Sekarang muncul lagi yang terakhir ini di Jakarta, di Yogyakarta, NTT dengan Papua. Ambon. Papua. Terus pagi tadi ada informasi lagi, ada perselisihan antara Madura dengan Jawa Barat. Ini muncul lagi terkait dengan riak-riak kecil terkait dengan wawasan kebangsaan kita. Mungkin sama 10 menit. Oh, tidak. Bahasa di 5 menit itu dari rapor. Nah, ini nanti terkait dengan wawasan kebangsaan ini, nanti sebagai pemerintah Desa Gaprang itu tidak terlalu membicarakan wawasan kebangsaan dalam arti substansi, tapi kami nanti akan berbicara pada sebuah implementasi dari wawasan kebangsaan, bahwa wawasan kebangsaan itu adalah merupakan pola pikir kita, acuan kita dalam mencapai sebuah tujuan negara yang berbeda-beda, baik agama, suku, ras, latar belakang, dalam tujuan yang satu, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat di
sudah mendapatkan penghargaan menjadi desa kampung Bhinneka. Desa Gapan sudah diakui oleh BPIP Pusat. Di Desa Gapan itu perlu diketahui bahwa selamat datang Pak Mas Sidi, penjaga keamanan dan ketertiban 24 jam. Desa Gapan. Di Desa Gapan perlu diketahui bahwa terkait dengan agama ada 3 macam agama. Yang pertama adalah Islam, mendominasi kurang lebih 90%, umat Kristiani, dan yang terakhir umat Hindu. Dan ada di satu wilayah Desa Gapan itu di Kampung Pancasila. Kalau dulu terkenal dengan patung pedel, saat ini sudah patung sapi, karena sudah ada sapi yang besar. Di wilayah tersebut tingkat toleransinya sangat tinggi sekali. Di wilayah Kampung Pancasila kami menilai terkait dengan wilayah inklusif dan wilayah muamalah itu sudah clear, dosen. Di wilayah Kampung Pancasila itu sudah kalau ada orang meninggal, ada orang yang punya hajat, ada rumah yang dibangun, itu sudah tidak ada yang pernah nanya agamanya itu apa. Ada orang meninggal, kalau dulu itu masih tanya, sing meninggal agamanya apa? Lah Kristen berarti sing Islam berarti Asia. Kalau saat ini terkait dengan muamalah, insya Allah di Gapan sudah selesai. Hablum minallah, dia sudah paham. Hablum minanas itu sudah bisa memisahkan antara dua wilayah tersebut. Tidak pernah ada gesekan-gesekan terkait dengan keagamaan. Ini salah satu perwujudan dari wawasan kebangsaan masyarakat Desa Gapan. Insya Allah sudah clear terkait dengan wawasan kebangsaan. Yang kedua, di wilayah kebijakan di pemerintah Desa Gapan, kami juga tidak membeda-bedakan terkait dengan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat Desa Gapan. Kita sama, yaitu dalam bingkai ukhuwah watoniyah. Karena saya juga, walaupun saya dari Islam, dulu-dulu kepala desa itu masih terklik Islam, bahwa kalau Islam ya cenderungnya untuk kemanfaatan Islam. Mulai saya menjabat ini, bahwa seorang kepala desa itu adalah harus berdiri di atas seluruh agama dan golongan. Sehingga dalam kebijakan kami tidak membeda-bedakan terkait dengan agama, wilayah, apalagi dulu nilai saya atau enggak itu sudah selesai. Malah awal-awal saya menjabat, wilayah-wilayah yang tidak memilih saya itu malah saya prioritaskan, karena dalam jiwa saya itu sudah tertanam tidak ada dendam politik. Kalau sudah saya menjadi seorang kepala desa, berarti tanggung jawab saya secara utuh kepada seluruh masyarakat yang saya pimpin. Dalam beberapa hal kita selalu mengikut sertakan dalam perencanaan, monitoring, pelaksanaan dan evaluasi itu kepada semua kelompok, baik kelompok agama, kelompok umur, itu dari orang tua, pemuda. Yang ketiga terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik petani, peternak, dari orang-orang peduli, itu kita undang semuanya agar terkait dengan hasil-hasil kebijakan pemerintah desa itu bisa
dirasakan oleh semua masyarakat di Sangiran. Ini merupakan salah satu substansi terkait dengan wawasan kebangsaan di wilayah di Sangiran. Mungkin itu prolog dari kami. Nanti kami yakin terkait dengan substansi wawasan kebangsaan, nanti Pak dosen dari UNU ini yang akan memberikan ngeceki sampai kita paham bagaimana implementasi dan dasar dari wawasan kebangsaan agar tujuan kita bersama segera tercapai. Demikian prolog dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti urusan soal agama di Sangiran klik yang mungkin nanti sebagai contoh untuk desa-desa lain biar muncul kampung Pancasila di kabupaten kita. Mungkin dari segi agama pripun Pak Yai, monggo Pak Yai saged dilanjutkan untuk prolog 10 menit saged, 3 menit, 3 menit bonus. Bulan depan kami persilakan Pak Yai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu birabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu birabbi yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gaprang, Bapak Asyharul Wahhuda ST. Yang saya hormati Bapak Haji Wima Prabnanto ST, Konco Lamas. Yang saya hormati Bapak Bagong, itu Bagong yang Bagong wae. Disi ketemu dari dosa, tetap Bagong. Yang saya hormati Sohibul Bait, Sohibatul Bait, Mbak Mita Huduri. Yang saya hormati para sesepuh dan sesepuh, para alim ulama, para pemuda, adik-adik sekalian, dan pemudi, ibu yang ada di dalam ruangan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, guru studio, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita semuanya. Mungkin kita masih banyak dosa orang tua kita semuanya, dosa orang-orang yang telah membabat desa ini, dosa para pahlawan, para guru kita, dan khususnya para pahlawan negara kita, Republik Indonesia. Allah hadirin khairan berkah Fatihah. Ya Rabbi, Matur suwun dumateng membawa acara yang memberikan kesempatan bagi saya untuk presentasi maupun jenis pemaparan tentang wawasan kebangsaan dari sudut agama. Disik lahiri Indonesia atau lahiri Islam disik. Indonesia lahir itu tahun Indonesia bukan Nusantara dulu. Indonesia ini lahir tahun 1945. Terus agama Islam lahir tahun 600 atau 700 tahun Masehi. Kira-kira di sini agamanya Islam.
Tapi sebelum Islam lahir, mbah-mbah kita ini sudah punya akhlak. Akhlaknya adalah akhlakul karimah, nek bahasane wong iki budi pekerti ingkang agung. Wong nom kuwi yo ngabekti ning wong tuane, wong ning yo tata krama marang tiyang sepah niku ge sopan santun kageng. Cah cilik kuwi yo omong-omongane enak, wong tuwa yo ora gampang kegodho karo wong liyane, wong tuwa yo kena dadi panutan. Niku wong biyen. Saiki pripun? Wong tuwa ya kena digugu tutulan mboten. Kadang-kadang lah putrane ya kadang-kadang manut. Jadi aja nyalahne anake, nek anake gak patuh karo wong tuane, regane wong tuane iki bendina nyeneni anake. Sedina jenengan niku bapak ibu, khususnya bapak isih kali ibu. Tangi turu niku penyeneni anake mboten. Dan budal sekolah lagi jam piro ora tangi-tangi, jangan dus sarapan wis tak siapne, wis diseneni bro. Jadi jangan menganggap bahwasanya kita ini mengharapkan akhlakul karimah dari anak-anak kita sebelum dari kita sendiri mempunyai sifat-sifat yang husnul akhlak karimah terhadap anak-anak kita. Maka kebangsaan ataupun wawasan kebangsaan dimulai bukan dari Pancasila itu ono 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik 45 sing pembukaan itu pendek. Tapi ning omah putrane sering getak bapak ibu sering tukaran karo bapak ibu dewi. Terus wawasan kebangsaan dimulai dari mana? Maka kebangsaan itu dimulai dari rumah dengan sistem terhadap anak itu diberikan budi pekerti yang baik. Karena lingkungan itu nanti akan lebih dahsyat lagi godaannya. Maka ketika anak itu sudah cinta kepada keluarga, pasti cinta kepada negara. Mesti wawasannya lupas timbangane wong sing senengane nyalahne wong. Anak kula niki bali teng Al-Qur'an lan As-Sunnah. Ya. Jadi kalau Kanjeng Nabi dawuh niku sapa wae sing aku wis gak ono sing nyekel loro perkara iku mongko slamet uripe donya lan akhirat. Nggih punika Quran lan As-Sunnah. Lah awake dhewe sing dicekel apa? Biasane bengi nek dicekel namane mesti HP dadi mapan. HP iku ya iso nek Qur'ane, laptop ya nek Qur'ane, tapi sing didelok iku dudu HP-ne isine Qur'ane, tapi sing didelok materi. Engko nek ana informasi, update informasi terkini, kejadian di sana perguruan silat ini terjadi bentrokan dengan perguruan silat B. Ayo bareng-bareng ke sana, geruduk bareng-bareng. Informasi ini rung jelas wis bodoh-bodoh kan gebu-gebukan. Engko nek ora bali kok dhewe sing susah sinten? Ya Pak Boke. Maka di situ Allah telah berfirman, "Kullaman fis samawati wa fil ardh Qulillah wa ilallahi turja'ul umur." Surat Al-Imran 109. Kepunyaan siapa langit dan bumi itu katakanlah kepunyaan Allah, dan segala sesuatu dikembalikan kepada Allah. Maka dalam hal ini untuk kebangsaan kita, degradasi moral anak-anak kita, karena saya bergerak dalam lembaga pendidikan, Kang Bima ini bergeraknya wakil pol dan diri lokal. Di dalam lapangan juga begitu. Artinya ketika kita ini seperti Mbah Lurah ngendikan wau, yang baik agama Islam, yo salate madhep mulon. Yo 5 waktu kadang-kadang ditambahi. Tapi sing diurusi iki yo ora wong agama tok. Sing gak duwe agama yo diurusi. Bahkan jangkrik pun yo kudu diurusi. Ku yo kewane makhluk Gusti Allah. Maka ini saya kembalikan kepada Allah bahwasanya kita ini harus mengacu kepada
Allah supaya kita ini selamat dunia dan akhirat. Sekarang kata Sekarang deh, Gus. Rambut lagi kalau. Prakoso. Pasien 30 gram rambut. Jambu sama kayak kamu. Ini namanya berat rambut. Oh iya, pintar. Nah, itu yang terakhir adalah bahwasanya kita ini harus mendidik anak kita supaya anak didik kita, anak asuh kita, anak kandung kita menjadi anak yang cinta kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, dan negara. Maka Allah berfirman di surat Al-Baqarah, la tuqsimu bihadzal balad, aku bersumpah untuk negeri ini, yaitu negeri Indonesia. Maka barang siapa yang tidak cinta negeri, mangan yang Indonesia, ngombe ning Indonesia, lahir ning Indonesia, mangan ning Indonesia, ngombe Indonesia, matek ning Indonesia, kok arep ngejun-ngejun negara kuwi jenenge yo piye carane ra iso. Sampai di rumah sampai ngobrol dhewe terus turun ning ndi sampeyan. Makanya kudu diciptakan lagu sibu biar buat kudu cinta negeri, itu cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Matur suwun sangat atas waktuipun, kira waktunya mohon maaf. Itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tadi? Ini dari hadis terakhir ini saya ingat statementnya Pak Soekarno. Ini beliau berstatement ini, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya. Ini statementnya Pak Soekarno tadi. Monggo selanjutnya dari Pak dosen, nanti ditutup dengan Pak Wima. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dini wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamun nabiyyin. Yang saya hormati Bapak Asyarul Fadlullah ST selaku Kepala Desa Gabrang. Ini pemikir Desa Gabrang, saya kira maju atau mundurnya Desa Gabrang tergantung pemikirnya. Saya berpikir kok nggak bergerak nanti juga nggak berkembang. Kemudian yang saya hormati Mas Haji Bima, ini sebenarnya saya ngefans Mas Bima ini lama, jadi dipertemukan di sini. Alhamdulillah. Jadi ngefans lama dulu. Saya sebenarnya lahir di kegiatan sosial itu, lahirnya dan banyak belajar di keluarga LPK. Nah, ini keluarga saya, dan sebenarnya yang mendidik saya itu ada nakodanya seorang cewek, Pak Retno, dan Pak Uta itu sebenarnya senior saya yang mengajari saya sehingga saya bisa duduk di sini. Itu sebenarnya beliau. Dan juga caburan yang saya hormati, tak lupa Mbak Hamida yang cantik dan yang saya hormati, anak tidak mono, kalau langsung diusir. Ya, langsung saja. Ketika kita berbicara, berdiskusi tentang wawasan kebangsaan, sebenarnya saya kira kita semua yang ada di sini itu tahu, tapi kemudian tidak mau tahu. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya tangkap. Karena sebenarnya saat ini kita juga, ketika tadi statementnya Soekarno disampaikan oleh Masnya tadi, bahwa yang sering kita jumpai itu, misal kita mau berjilbab itu nanti takut disangkanya kita berbusana ke arah-arahan. Tapi ketika kita tidak berhijab, itu yang khusus yang cewek-cewek, ketika tidak berhijab ini takutnya diklaim sebagai kaum kebarat-barat. Nah, sebenarnya ketika berbicara seperti itu, kita sudah lama sekali dididik. Ketika tadi flashback ke sejarah,
itu kita sudah dididik oleh nenek moyang kita itu untuk menjadi Indonesia kita sendiri. Nah ini yang jadi diri kita yang saat ini kita mulai lupakan. Kalau kita berbicara tentang mencintai tanah air, tentunya berarti kita juga harus mencintai produk-produk hukumnya. Yang kalau mau produk hukum berarti dasar kita adalah Pancasila. Pertama kali adalah Pancasila, kemudian baru diturunkan di Undang-Undang Dasar. Nah di Pancasila sendiri itu kan diperuntukkan ya pasti jadi ke satu sila. Nah satu sila yang saya kira dan saat ini mulai muncul itu adalah rasa gotong royong. Nah gotong royong di sini biasanya disalahartikan misarti. Nah itu biasanya diartikan bahwa gotong royong itu ketika kita ngomong gotong royong itu pasti kerja bakti. Padahal resik-resik got, nah resik-resik masjid itu gambarannya kan biasanya seperti itu. Padahal gotong royong yang sesungguhnya itu kalau ngomong gotong itu memang kerja, tapi royongnya itu kan bersama-sama. Nah kita di sini ini sebenarnya gotong royong. Nah kita sebenarnya kan setara, tapi tidak sama. Nah di sini kita berempat. Ini fungsinya adalah menyampaikan kepada Yesus ngomong dan ngomong dengan hal yang baik-baik. Terus kemudian sahabat ini harus menjadi audien yang baik. Nah ketika kerjasama ini kemudian bisa dijalin dengan baik, maka cita-citanya Mbak Mita dan kita semua ini bisa tercapai. Cita-citanya apa? Adalah acara ini bisa berjalan dengan sukses dan ada hikmahnya. Nah, begitu juga ketika kita flashback, kita tarik ke wawasan kebangsaan. Nah, ketika kita mau membangun Indonesia, berarti kita juga harus bekerja sama. Bekerja sama seperti apa? Ketika kita bicara misal anak-anak ini pasti sudah naik sepeda motor, ya enggak? Sudah bisa dan biasa naik sepeda motor di jalan raya. Padahal menurut aturannya itu ketika belum memiliki surat izin mengendarai sepeda motor itu belum diperbolehkan. Nah, tapi kenyataannya yang saat ini itu sudah mengendarai sepeda motor. Nah, hal-hal kecil ini kan sudah terlupakan oleh kita semua. Terus lagi mungkin kalau ketika berbicara dengan Cak Nur berarti ada apa itu hadisnya? Kalau nama dunia apa Cak? An-nadhafatu minal iman. Nah, hadis yang ketika menjaga kebersihan itu adalah juga sebagian dari iman. Kita sebenarnya tahu, tapi kadang kita nggak mau tahu. Kita buang sampah juga di mana-mana. Bahkan habis acara kayak gini sebenarnya kita bisa gotong royong atau kerjasama. Ketika ada sampah, ayo kita bersihkan bareng-bareng. Kita tempatkan sampah pada tempatnya. Dan ini kadang rasa-rasa seperti itu nggak ada. Bahkan kita diundang bukan acara kita, harus kita selesai acara biar dulu. Nah, hal kita coba mulai hal kecil-kecil itu. Kalau saya senang kita mulai dari kecil-kecil. Kata Agim itu kita mulai dari diri kita sendiri. Harus. Ini sudah mas. Aman. Ya. Masuk wis. Ini masih 37. Wah. Sampai 45. Iya. Saya kira kayak gitulah. Pengantar mungkin dari saya. Nanti kita lanjut diskusi aja. Intinya ketika kerjasama itu mungkin kita tidak usah berangan-angan yang terlalu jauh tentang kebangsaan secara luas. Kita bisa memberikan tingkah laku dari diri kita yang kemudian bisa dijadikan contoh oleh siapapun yang di dekat kita. Kayak Bapak Kepala Desa tadi sudah memberikan contoh yang sangat bagus.
orang yang dulu tidak memilih dan memihak untuk beliau itu saat ini malah diutamakan. Dan itu saya kira luar biasa banget. Saya Kalau latih. itu langka juga ya kayaknya. Karena kebanyakan orang yang tidak dipilih dan tidak didukung ketika mempunyai ibaratnya mempunyai kepentingan untuk mencapai visi misinya, ini biasanya pasti ada bentik kecil yang namanya sakit hati, itu pasti ada. Saya menjamin pasti ada, walaupun itu ditutup-tutupi pasti ada. Tapi semoga kecuali desa Bangkalan lah, semoga kepala desanya benar-benar bersih dari itu. Amin. Insyaallah bersih. Amanah kok. Maju lagi. Yo, 3 periode. Oke, saya kira itu dari saya. Nanti kita lanjut diskusi biasanya. Oke. Ini pemaparan dari Pak Hussein, langsung ditutup pembukaan pemaparan dari Pak Haji. Untuk yang kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kepada yang saya hormati Pak Lurah, Pak Asarul Fahruda, kemudian Pak Cak Burhan. Cak Burhan ini guru Al-Quran saya ini ya. Nah, dulu waktu saya buka di tempat usaha saya selalu mengundang beliau nih untuk pencerahan para karyawan ya. Terus yang terhormat Mas Khoirul, Pak dosen Khoirul dari Hulu, juga Sohibul Bait, Mbak Hamita Budori yang sudah mengundang saya beberapa kali ya Mbak yang sini ya. Pokoknya saya sering diajak kerja bakti sama Mbak Hamita. Dan juga yang terhormat buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mbak-mbak yang ada di sini. Mbak-mbaknya dengar ya suara saya ya. Ini kasihan disekat sama tembok ini. Juga ada satu orang spesial di dalam ruangan ini, Pak. Saya panggilnya Pak Judi. Jadi dari sahabat saya masih banyak. Ini Pak Judi ini kerja sama Mbak saya gitu kan. Nah dulu saya diajari, saya waktu kecil dulu diajari beliau teknik-teknik bertinju ya. Ya, jadi saya sebagai penutup ini memang ada beban. Karena biasanya di terakhir ini yang dengerin sudah pada ngantuk, jadi suara saya agak kencang dikit ya. Gitu kan. Nah, jadi pertama-tama saya klarifikasi, saya nggak tahu teman-teman dapat share acara ini dari apa? Dari WA apa dari apa itu ya? Iya. Dari WA ya. Soalnya WA yang nyampe saya itu kan pembicara Kiai Haji Wima Pramatya, wah itu fitnah pol gitu. Waduh, saya ini kalau ngomongin agama biasanya ada pinter-pinter. Saya ini bakul kopi sebetulnya. Jadi saya kalau jenengan pernah main ya ke kebun kopi Karanganyar, ada pernah mencerahkan? Nah itu saya jualan kopi di situ. Ya. Nah tapi kalau ngomongkan kebangsaan, yo isolasi di sini. Gitu ya. Oke, jadi seperti yang disinggung di awal tadi bahwa kita hari ini akan berbicara sedikit tentang wawasan kebangsaan. Tentunya dalam bingkai ya nyerempet-nyerempet agama gitu ya. Sebetulnya dalam form seperti ini saya lebih senang kita lakukan dengan cara interaktif ya. Makanya nanti di sesi tanya jawab iso takok yang sekendel-kendelnya gitu kan. Jadi supaya enak dapat apa namanya. Kita bisa sama-sama berpikir ya solusi untuk persoalan di negeri ini. Nah, jadi karena saya kasih waktu berapa menit ini Mas? Sama Pak, 15 menit. Saya cerita sejarah saja ya. Jadi saya cerita sejarah. Sebetulnya gerakan mencintai tanah air, jadi yang seperti ini sudah sering dijargonkan ya. Jadi cinta dari tanah air, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Itu kan sebetulnya juga merespon kondisi dalam beberapa tahun terakhir, ya, terutama saya ingat ya di kampus-kampus itu muncul sebuah gerakan-gerakan yang mengkampanyekan sistem pemerintahan yang berdasarkan agama, yang kita kenal dengan nama khilafah ya. Salah satu motor penggeraknya adalah Hizbut Tahrir misalnya seperti itu.
Ya walaupun Hizbut Tahrir ini sudah dibubarkan ya, tapi pemahaman seperti ini sejatinya masih sangat kuat di beberapa kalangan. Mungkin kalau kita lihat di sosmed ya, itu kan banyak sekali orang yang kelompok yang intinya sebagai contoh itu menyebut Pancasila sebagai benda togut ya. Togut itu artinya barang berhala yang jahat misalnya seperti itu. Bahkan sebagian merasa bahwa ya seharusnya negara itu dijalan berdasarkan syariat agama, bukan syariat agamanya masing-masing gitu kan. Nah sebetulnya di sini pemahaman seperti ini berasal dari dasar berpikir yang keliru menurut saya. Jadi kalau kita berbicara Islam ya, Islam ini apa? Dasar pegangannya apa? Kalau di Islam apa? Quran ya. Quran itu sebetulnya fungsinya apa sih? Fungsinya coba, ada yang tahu nggak? itu loh, jawab berarti. Sebetulnya di awal-awal Quran, di awal-awal surat-surat awal itu definisinya jelas sekali. Fungsi dari Al-Quran. Ada yang ingat nggak? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba. Ada yang bisa teruskan? Fi Hudalil Muttaqin. Berarti Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya kan? Dan di ayat yang lain petunjuk bagi manusia. Jadi sebetulnya Quran ini adalah petunjuk bagi kita untuk mengenal Tuhan. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan hidup ini dengan kembali kepada Allah. Tujuannya itu dulu Quran, ya. Sedangkan kalau kita bicara Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45 misalnya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan aturan bernegara ya. Ya, ini kita ngomongin Undang-Undang Dasar 45 dulu, Pancasilanya di sini. Namanya aturan itu kan harus yang memang secara teknis bisa membantu untuk supaya segala sesuatu teratur. Sama dengan jenengan kalau misalnya punya sekolah misalnya, atau misalnya punya perusahaan, pasti punya yang namanya ADART ya, punya yang namanya aturan-aturan perusahaan, misalnya ya simpelnya masuk jam berapa, keluar jam berapa, terus bagaimana tentang sistem penggajian, kan aturan seperti itu. Nah, apakah aturan seperti itu apakah bisa? Terus orang bilang gini, oh kenapa perusahaan ini nggak pakai syariat Islam saja? Kan nggak bisa kan ya? Aturan kemudian pakai ayat suci itu kan nggak bisa. Yang bisa adalah bahwa nilai-nilai yang ada di dalam ayat suci kita implementasikan di dalam aturan. Jadi misalnya kalau di Quran kita diajarkan untuk tidak menzolimi hak orang lain, ya kita buat aturan yang seperti itu. Kalau di Quran dikatakan bahwa kita dilarang menipu misalnya, ya buatlah aturan yang bisa membawa kita kepada kejujuran. Nah, itu seperti itu. Nah, sekarang Pancasila. Pancasila ini sebetulnya fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Pancasila sebagai apa? Nah, ini mumpung kita ini bulan Juli awal ya, kita kan baru dari bulan Juli ya. Nah, yang kita peringatkan dalam bulan Juli kemarin terkait Pancasila apa ya? Hah? Hari lahir Pancasila. Hari kelahiran Pancasila ya. Nah, jadi sebetulnya Pancasila itu kalau kita perhatikan di hari lahirnya kapan? Ada ingat nggak hari lahir Pancasila kapan? 1 Juni. Nah, jadi kalau kita perhatikan di pidato itu 1 Juni itu kan yang terjadi pada saat itu adalah pidatonya Bung Karno ya. Ya, jadi sebetulnya yang terjadi di situ ada rapat, namanya rapat BPUPKI, kalau masih ingat pelajaran sejarah dulu, di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi bapak-bapak yang tergabung di BPUPKI itu sebetulnya sedang rembukan untuk merumuskan dasarnya Indonesia merdeka itu apa. Nah, jadi kalau kita lihat di tanggal 1 Juni ya pidatonya Bung Karno itu sebetulnya di awal pidatonya beliau berbicara tentang mencari dasarnya Indonesia merdeka. Jadi kalau dibilang mencari dasar Indonesia merdeka itu artinya apa? Alasannya Indonesia merdeka.
Kenapa Indonesia merdeka? Karena alasannya ini, ada 5 sila ini. Salah satunya sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab. Itu artinya apa? Kita ini sebagai manusia tidak boleh saling menindas satu sama lain, maka kita tidak boleh menjadi bangsa yang terjajah. Nah, itu salah satunya ya. Nah, jadi jangan lupa bahwa Pancasila itu dirumuskan sebagai dasarnya Indonesia merdeka. Sementara Quran, Hudatul Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya saling dipertentangkan gitu. Artinya menjadi seorang Indonesia sejati, ya bisa menjadi orang yang Islami gitu. Menjadi seorang Muslim yang baik, bisa menjadi orang Indonesia yang baik. Tidak ada yang perlu dipertentangkan. Kecuali kalau konstitusi kita mengajarkan tentang rasisme misalnya. Di dalam konstitusi dikatakan bahwa suku Jawa itu adalah suku yang paling utama ya, sehingga harus diistimewakan. Itu boleh kita protes karena itu bertentangan dengan Islam ya, terutama dengan surat yang dikutip di sini ya, Al-Julot ya, tentang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya. Jadi paham ya, jadi itu jangan sampai dasar berpikirnya salah. Kalau dasar berpikir salah, akhirnya nanti kita membuat sesuatu yang apa ya, sia-sia. Bahwa ada kelompok yang ingin memperjuangkan ideologi lain, kalau menurut saya itu boleh-boleh saja. Mau namanya keinginan ya, mereka mau bikin khilafah ya boleh aja. Tapi dasar pemikirannya nggak boleh keliru. Kalau dasar pemikirannya keliru ya akan menjadi keliru dalam belajar. Nah, oke, lanjut ya belajar sejarahnya ya. Jadi sebetulnya sebelum tanggal 1 Juni rumusan Pancasila itu sudah dikeluarkan tanggal 29 Mei oleh Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin itu mengeluarkan dasarnya Indonesia merdeka. Pada saat itu memang belum disebut sebagai Pancasila, masih mencari dasarnya Indonesia merdeka. Kata-katanya hampir mirip dengan Pancasila yang sekarang, cuma bedanya ada perbedaan kecil. Misalnya sila keduanya itu tulisannya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ada kata-kata rasa gitu ya di situ. Nah kemudian di tanggal 31 Mei tahun 45 muncul rumusan dasar Indonesia merdeka dari yang namanya Supomo. Ada yang pernah dengar Supomo? Nah ini 90% pasti orang Indonesia tidak pernah dengar. Padahal beliau tuh salah satu yang paling berpengaruh dalam menyusun Undang-Undang 45. Nah kemudian tanggal 1 Juni baru Bung Karno, dan memang pertama kalinya istilah Pancasila itu disebutkan. Tapi sebetulnya isi dari sila 5 sila itu agak berbeda ya dengan yang kita ketahui saat ini. Jadi jangan dipikir 1 Juni itu kalimat Pancasilanya persis seperti sekarang ya. Jadi pada saat itu yang disampaikan oleh Bung Karno ya, 5 sila itu pertama nasionalisme atau kebangsaan, kemudian internasionalisme atau kemanusiaan, terus mufakat, terus kesejahteraan sosial, baru sila kesatunya itu ada di terakhir, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi itu yang Pancasila 1 Juni itu seperti itu awalnya. Nah kemudian itu gagasan itu diterima sebagai dasar Indonesia merdeka, kemudian digodok. Nah sampai di tanggal 22 Juni ya, 22 Juni kira-kira 10 hari yang lalu ya, itu muncul Pancasila dengan rumusan yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Ada yang pernah dengar Piagam Jakarta? Ya, jadi Piagam Jakarta itu bunyinya persis seperti Pancasila sekarang ini, tapi bedanya di sila ke-1. Jadi sila ke-1 itu kata-katanya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, awalnya seperti itu Pancasila. Lalu kemudian karena membaca redaksi Pancasila itu akhirnya muncul protes dari tokoh-tokoh BPUPKI yang dari Indonesia Timur yang kebanyakan non-muslim. Jadi di situ ada tokoh Dr. Sapratulani dari Minahasa, perwakilan Sulawesi. Ada Ratu Hakari dari Ambon. Ada Ki Ketut Puja dari Bali. Nah mereka bicara, ini kalau Pancasila ada kata-kata syariat Islamnya, lebih baik kami memisahkan diri.
Gitu ancamannya yang tokoh-tokoh dari Indonesia Timur. Lah akhirnya Soekarno Hatta ini kan, wah iya gitu ya. Tapi akhirnya diskusi, akhirnya Soekarno Hatta ini memutuskan untuk menemui para ulama. Gitu. Lah ulama-ulama yang ditemui itu dari perwakilan NU itu ada Wahid Hasyim, ya, Kiai Haji Wahid Hasyim pernah dengar ya, gitu ya. Nah, itu kemudian dari Muhammadiyah itu ada 2 tokoh, ya. Tokoh pertama itu salah satu tokoh peta, ya. Jadi Kasman Simodimejo namanya. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo, itu dari Muhammadiyah semua. Dan yang terakhir adalah Teuku Muhammad Hasan, ya, dari Aceh. Jadi di situ Bung Karno dan Bung Hatta itu melempar masalah, minta solusi dari beliau. Ini gimana, Yai? Kalau Pancasila bunyinya seperti ini, teman-teman kita yang non Muslim ini mau memisahkan diri. Nah, tapi yang ulama-ulama itu pada awalnya menolak, ya karena lawang Indonesia ini mayoritas Muslim, gitu kan? Apalagi pada zaman itu yang non Muslim, terutama dari yang Kristen itu identik dengan dekat dengan Belanda. Jadi mereka awalnya kukuh, ya mau nggak mau seperti ini. Ya, jadi Islam itu juga harus jadi salah satu dari yang disebut di Pancasila. Kemudian perdebatan begitu sengit sampai pada akhirnya Teuku Muhammad Hasan dari Aceh ini itu yang membujuk para ulama itu. Jadi dia bilang kalau kita masih kekeh ya mempertahankan apa yang menjadi kepentingan kita, ini kita nggak merdeka gitu loh. Jadi bisa-bisa saudara-saudara kita dari Indonesia Timur ini dipersenjatai sama Belanda. Lah kita ini kan pengennya merdeka, nggak pengen berperang, gitu. Nah akhirnya ketika diberikan logika seperti itu, mikir ini ulama-ulama kita ini ya, yang pada akhirnya mereka rela untuk membuang kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun diceritakan pada saat itu beliau-beliau itu sampai nangis, gitu ya, sampai istilahnya melongso gitu ya. Tapi akhirnya mereka mau membuang 7 kalimat itu sehingga Pancasila pada tanggal 18 Agustus disahkan dengan bunyi seperti sekarang ini, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Di sini kita bisa ambil pelajarannya. Jadi sebetulnya para ulama-ulama kita pada saat itu lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka punya kebesaran hati yang meskipun ini minoritas, ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari contoh itu, kita ini yang umat Islam hari ini sebetulnya seharusnya adalah umat yang paling menjaga Pancasila. Contohnya itu sudah dicontohi oleh kiai-kiai zaman kita zaman dulu. Nah makanya itu agak ironis juga kalau hari ini karena kesalahan berpikir, ya akhirnya mengeluarkan pemikiran yang sungguh melenceng dari apa yang semangat para pendiri Republik Indonesia ini lakukan. Jadi semoga di sini kita bisa disadarkan ya, kita bisa mengambil teladan dari para ulama kita dulu untuk menjaga Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, sebagai penutup, kita seminggu lagi ya akan memperingati Idul Kurban ya. Ya, kita jadi saudara-saudara kita sudah banyak berangkat berhaji. Mudah-mudahan kita pun diberi kesempatan oleh Allah SWT ya sebelum ajal menjemput untuk berangkat ke sana. Nah, ini sebagai penutup aja. Ya, sudah pernah ke Mekah belum? Umroh itu pernah? Cita-cita, ya dalam mimpi ya. Tapi mudah-mudahan terlaksana. Nah, coba tanya saudara-saudara kita yang sudah pernah ke sana, ya sudah pernah haji atau umroh gitu ya. Kan itu ada yang gerakan tawaf ya, yang mengelilingi Ka'bah gitu ya. Coba ditanyakan biasanya di situ tuh berdoanya yang diutamakan berdoa untuk apa? Bisa tanya sampean sampai itu yang pakai jaket hitam ini. Kalau sampean nanti ke Mekah ya,
keliling Ka'bah itu, doa pertama untuk apa? Untuk orang tua, oke. Mas yang ini, tidak boleh sama jawabannya. Ayo, untuk apa? Meninggal dalam husnul khotimah. Oke, satu lagi, Masnya yang di pojok, sudah tak ngantuk. Sampai yang di depan Ka'bah kira-kira doanya apa? Hah? Kenapa? Cari orang cantik. Iya. Oh, dapat istri cantik. Oh, keren. Iya. Jadi saya pernah waktu di sana berhaji itu saya tanya satu-satu sampai tuh ngomong sih tanya. Pertama yang paling umum doa untuk orang tua yang pasti, untuk keselamatan diri sendiri pasti, doa rezeki, doa dapat jodoh, doa bisa haji mabrur gitu kan. Tapi tidak ada satupun yang doa ini loh ya. Padahal itu sudah dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Coba dibuka di surat Al-Baqarah 125-126. Iya, campuran ya. Coba dibuka, itu Nabi Ibrahim itu doanya doa untuk apa? Ada yang bawa Quran digital? Ada, coba bisa dibaca, coba. Surat Al-Baqarah ya. Ayatnya 125, coba. Tapi kemarin ya, ada yang bisa jawab dengan jujur, saya ingin istri cantik. Salut saya. Ya, sudah kamu? Nah, coba dibaca, coba. Saya baca, Mas. Hah? Anu aja bahasa Indonesia nih, enggak harus ngomong Arab kok ini. Lo ya terjemahan aja. Wes. Terjemahan saja. Jadi ini mau jadi Islam jangan jadi orang Arab. Ini untuk terjemahan Al-Baqarah ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk dan yang sujud. Oke, itu bicara, saya dibalikan dulu. Itu kan bicara tentang ya Baitullah ya, ada Ibrahim dan Ismail di situ ya. Sekarang sampai baca 1-2. Baca ayat berikutnya. Tuhannya Ibrahim itu apa? Ya 126. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ayo diulangi lagi, ayo lagi. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Stop. Berarti yang didoakan pertama sama Ibrahim itu apa? Apanya yang aman? Negerinya, tanah air. Jenengan ini nanti kalau di haji umroh atau Ka'bah pernah nggak berdoa untuk Indonesia? Pernah nggak berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia supaya aman dan sentosa? Nah, makanya ini bekal ya ke depan ya. Jadi boleh berdoa untuk orang tua, untuk rezeki, tapi ojo lali rek, doakan Republik Indonesia gitu. Itu yang dicontohkan sama Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita bicara tanah suci, ya kalau kita bicara tanah suci, coba kalau kita ngomong tanah suci, kita mikirnya kemana? Ke Arab ya, Arab Saudi ya. Bahwa tanah suci, Arab Saudi adalah tanah suci itu betul, itu tanah kelahiran Nabi Muhammad dan tempat Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Itu adalah tanah suci betul. Dan bila kita ke sana, ya ini biasanya kalau orang-orang yang berangkat ke ke Mekah Madinah, itu biasanya seperti ini. Mesti jenengan pernah dengar ya. Ojo ngomong sing elek iki tanah suci. Gitu ya, Pak ya. Ojo ngrasani wong iki tanah suci. Ojo pikiran mbek kancane iki tanah suci. Tapi pernah nggak kita berpikir Nusantara kita ini tanah suci loh. Ini tanah kelahiran kita, tanah kita dibesarkan, ya. Tiap hari kita injek-injek, kita ngekei, kita kencingi, malah kita diberikan
sumber kehidupan, sumber makanan. Ya. Kenapa kita tidak memperlakukan tanah air kita sebagai tanah suci? Misalnya logikanya sama. Ojo rasa-rasa konyolnya ya. Ini tanah suci, tanah kita Indonesia. Jangan bertengkar sama jangan bertengkar sama saudaramu sebangsa. Ini tanah suci loh. Ya. Ojo korup, ojo juga duit wong liya, ini tanah suci. Bisa nggak kita memperlakukan seperti itu? Ya, itu implementasi dari mencintai tanah air dan sebagian dari iman. Jadi sekali lagi kalau kita bicara Pancasila, slogannya terangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan percayalah Bhinneka Tunggal Ika itu adalah perwujudan dari ini. Surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Sesungguhnya hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu bersuku-suku berbahasa-bahasa untuk saling mengenal. Ya. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Gitu. Jadi suku kita apa, bangsa kita apapun, keyakinannya apa-apa, yang penting kita adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan. Makanya itu seperti perkataan dari Gus Dur, tidak penting apa agamamu, sukumu, kalau kamu selalu menjadi orang baik, orang tidak akan pernah menanyakan apa agamamu. Itu terima kasih dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka 2 termin ya. Satu termin nanti 2 malahnya. Nanti setelah termin 1 selesai kita lanjutkan termin kedua. Silakan dari teman-teman yang bertanya, silakan yang di belakang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau namun izin sharing, tadi saya mengutip dari Bapak Kiai Haji dan Mas Imam, bahwasanya pendidikan kewawasan kebangsaan itu dimulai dari dasar dari rumah. Kemudian Mas Bima tadi juga kesalahan pola berpikir dalam berwawasan kebangsaan. Jadi gini Mas, saya sebagai sementara ini juga mungkin mewakili teman-teman nanti yang akan menjadi seorang ayah. Bahwasanya saya mau sharing, pengen tahu strategi bagaimana mendidik anak itu agar cinta tanah air. Tapi faktanya di dunia pendidikan itu wawasan kebangsaan telah dihapus. PKN, wawasan kebangsaan. Mungkin kita ketemu lagi dengan wawasan kebangsaan itu masa kuliah. Dan sebenarnya pendidikan itu kan pendidikan harus ditanamkan sejak kecil sebenarnya. Hal yang paling mendasar itu sejak kecil. Terus dan Yon Sewu mungkin ini bukan kerana ke dosa, neraka dan surga, karena kita ngomong wawasan kebangsaan. Orang tua itu inginnya sekolah zaman sekarang teman-teman, sekolah yang favorit kemudian yang beragama. Mungkin dengan pengetahuan saya yang sangat minim di dunia pendidikan, mungkin sekolah MI plus atau dimanapun yang kelasnya berbasis agama, mungkin wawasan kebangsaannya juga cuma 10 sampai 20%, insya Allah yang saya pengetahuan saya seperti itu. Nah itu saya minta strateginya bagaimana cara mendidik anak sejak kecil, terutama yang saya tahu pintar itu harus punya akhlak. Nggak penting jadi orang pintar, tapi yang penting ada orang yang mempunyai akhlak dan cinta kepada tanah air. Mungkin dari saya itu pertanyaan saya, mungkin pertanyaannya yang tidak masuk akal, tapi saya sebagai orang tua baru yang mempunyai anak, yang ingin anak saya cinta tanah air, cinta agama dan berguna bagi bangsa dan negara, saya mohon pencerahannya dengan kemampuan saya, pengetahuan yang sangat minim sekali. Mungkin dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tamu dulu Pak Oke. Satu lagi ada 2 pertanyaan Oke. Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Perempuan. Silakan. Mbak dari LPK. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya perkenalkan diri. Nama saya Taufik, saya dari Madiun. Saya lihat di sini juga ada banyak dari pemuda komunitas sosial. Mohon izin perkenalkan, saya juga dari komunitas sosial namanya Pemuda Madiun Bergerak. Ini berkaitan untuk kita sebagai manusia makhluk sosial, itu untuk secara alamiah memang untuk bersosial ya, manusia bersosial itu alamiah. Dan itu bagaimana agar kita ini yang bergerak di bidang sosial atau yang suka berkegiatan sosial itu lebih tatap dan niatnya itu benar, itu bagaimana. Dan untuk sasaran kita dalam gerakan bersosial itu sasarannya bagaimana, urutannya mungkin menurut Al-Quran bagaimana, itu berikut. Terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Koko. Ini yang pertama tadi tentang pola pendidikan harus disampaikan dari sejak kecil. Nah, ini strategi mendidik anak untuk mencintai tanah air ini bagaimana? Karena dengan retorika pendidikan di Indonesia saat ini tidak mendukung adanya pola pendidikan wawasan kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Mas Taufik, ini dari komunitas Madiun. Ini manusia memang dasarnya sebagai makhluk sosial. Ini bagaimana strategi ketika kita berkegiatan sosial dapat menatapnya dengan baik dan tepat, serta menurut sudut pandang agama ini bagaimana? Nah, mungkin dari langsung bisa menjawab dari sudut pandang masing-masing, segi pemerintahan, segi agama, segi pendidikan, dan segi hukum. Silakan. Oke, saya jawab yang pertanyaan Mas Kuku ya. Mas Kuku, tadi Mas Kuku bilang pertanyaan tidak masuk akal. Oh, ini masuk akal sekali. Ini malah sangat biasa. Sangat nyambung. Sangat masuk akal. Jadi saya sepakat bahwa pendidikan itu dimulai dari yang terdekat. Jadi kita sekarang harus sama-sama sepakat ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya keluarga itu adalah benteng utama anak-anak kita. Jadi sekolah ini sebetulnya tambahan kalau menurut saya. Jadi bapak ibunya itu memang orang tua itu dituntut harus pintar memang. Jadi jangan cuma bisa merojolin anak tapi terus nggak punya ilmu untuk membekali anak, terus dilempar ke sekolah. Jadi sekarang ini ya, yang saya bukan seolah-olah pengajaran dari orang tua itu ini selebihnya dilempar ke sekolah. Kebalik. Harusnya kita tanamkan betul pendidikan yang baik, akhlak. Sekolah itu tambahan. Kita ini sekarang orang tua ini kan sengaja mengoutsourcingkan ya, mengoutsourcingkan ilmu ke orang lain gitu ya. Malah tadi dikatakan bahwa sekarang berlomba-lomba ingin masuk sekolah agama misalnya. Itu baik gitu, tapi jangan lupa sebetulnya yang orang pertama yang harus mengajarkan tauhid, akhlak itu orang tuanya. Jadi jangan jangan kesannya jadi seenaknya gitu loh, malas ngajari bapak ibunya, malas ngajari anaknya. Terus orang pasar mau di luar kok di sekolah. Padahal dia cocok. Loh kita tahu loh ya, namanya Islam sendiri itu tidak pernah benar-benar sama loh. Ya, beda orang, beda interpretasi. Ngomongin Kristen nggak sama juga, mau macam-macam alirannya. Nah kita tahu dari mana kalau yang mau diajarkan guru-guru itu memang cocok. Ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana strategi mengajarkan kepada anak. Kalau saya sendiri, saya sebetulnya tidak merasa cukup qualified untuk mengatakan ini ya, cukup qualified ya maksudnya bahasa Jawa ini. Cukup pantas ya untuk menjelaskan. Karena anak saya juga baru kelas 2 SD. Tapi insya Allah saya oleh anak saya
Ini sebagai informasi ya, anak saya ini kan campuran ya, istri saya itu Cina istri saya. Tapi kalau ngomongkan kebangsaan nasionalisme jangan tanya gitu ya, karena saya tuh cinta budaya juga kencang gitu ya, bahkan senangannya jalanan gitu ya. Jadi lucu, wajahnya sipit putih gitu, tapi mainnya jalanan kayak gitu anak saya kayak gitu. Ya jadi sebetulnya paling penting adalah mengajarkan memberi suri tauladan yang baik. Jadi banyak orang tua itu yang bisanya ngajari tapi nggak bisa nyontohin anak gitu ya. Misalnya oh duluan ada HP ya, tapi anaknya ngomong ya mainan HP ya, seperti itu. Kemudian kalau saya ajari anak saya untuk dari kecil memang peduli ya, terutama peduli lingkungan. Buang sampah biasakan di tempatnya. Nah ini kadang-kadang juga susah. Kita susah-susah ngajari, nanti kalau di sekolah gurunya nggak menanamkan itu bisa buyar semua ya. Kemudian saya juga mengajari anak saya bahwa manusia itu beda-beda loh. Ada yang kulitnya coklat, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang agamanya Islam, Kristen, tapi semua manusia, semua harus kita sayangi Pak. Gitu. Kemudian diajarkan disiplin. Kalau diajarkan disiplin, ya orang tuanya juga harus lebih disiplin. Nah, kemudian terutama diajarkan untuk wongke orang ya. Jadi memanusiakan, karena itu bagian dari sila kedua ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya jangan terjebak juga. Jadi saya nggak tahu apakah betul SD hari ini menghapus Pancasila wasabana, saya nggak tahu. Tapi poinnya begini, hafal Pancasila itu nggak jaminan Pancasila itu loh Bapak Ibu. Ya kita sering ya, yang tua-tua terutama, wah sekarang nggak hafal Pancasila, nggak jamin. Sekarang jenengan tahu yang ditangkap sama KPK pakai baju oranye itu hafal Pancasila semua itu, setiap Senin upacara bendera semua itu. Sementara kita ada tahu ada suku misalnya suku Samin, suku Baduy yang di itu mereka mungkin nggak hafal Pancasila, tapi nilai-nilai Pancasila itu tercermin dalam kehidupan mereka. Mereka wongke, mereka gotong royong, mereka berbagi, nggak ada korupsi, nggak ada pencurian. Jadi tolong, jadi diajarkan ya untuk kita. Kadang-kadang kita hafal toh tapi kita nggak wongke. Ya, jadi maaf ini saya ngasih nasihat ya adik-adik ya adik-adik di depan ini. Saya nggak marah, tapi tolong lain kali ya, kalau memang niat datang sini, ya, karena sudah mengambil waktu kalian ke sini, jauh-jauh ke sini, harus seperti itu, gitu loh. Karena kalau nggak tertarik lebih baik di rumah aja, game aja, gitu kan, buat waktu. Dari satu sisi, kalian juga wongke orang yang lagi berbicara didengarkan dengan baik, gitu ya. Saya nggak marah, tapi ini semoga kedepannya bisa diperhatikan. Karena orang Indonesia ini ya, di Indonesia ini banyak sekali terjadi ketidakadilan karena kita nggak wongke orang. Kalau kita semua wongke orang, nggak ada korupsi. Ya, itu mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Mas Kukuh. Kalau yang kedua saya serahkan ke Pak Burhan yang hafal Qurannya. Baik, dari Mas yang kalau saya nambah sedikit aja, saya ngutip dari hadis Rasulullah SAW, yuradu amalu al fitrah bahwa waladhi yudhani wa nasironi wa sisani. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah ataupun suci, maka orang tuanya lah yang membuat anak tersebut menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Terus ini gak melihat agama, tapi ini sifat gawan bahaya menungso. Ini kurang terjemahan. Indonesia udah terjemahan Arab ngerti, Indonesia Jawa. Ngono dari Quran, dari pedoman Quran itu pedoman umat siapa sih? Quran itu pedoman bagi umat siapa? Dari siapa? Oh ya kuwi masalah. Quran iki kur diwaca tok tapi ra ngerti buaya. Islam iki harus jaya, Islam ra Jawa ngomong jaya. Mungkin daya wonten. Daya? Nanti
Ini sifat gawan baik menungso. Jadi landelok Islam, Hindu, Buddha, Kristen, landelok bahkan gak beragama pun juga bawahnya. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 20 sampai 21. Surat 70 dari 19 ayat 19. Yang baca kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahnya aja, ini Arab benar. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Jadi manusia itu sifatnya adalah suka mengeluh. Jadi kawan saya Pak, saya tua, saya gede keluar. Terus Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. nek lanjut duit utang oke rasa bayar, nek nakal berkeluh kesah sambat itu pun langit cap itu. Terus Dan apabila mendapat kebaikan, dia jadi gigir. nek oleh hadiah, oleh rezeki, baradol warisan, baru oleh badi omah, baru oleh badi brantai omah, brantai sapi, brantai wedhus, brantai mobil, cowok yang kakak. Ini sifat gawan banyak manusia. Sampai tuwek iki apa dhewe sing duwe Pak. Makanya yang orang kecil itu gawan bayi itu deh, jangan heran. Enak bayi apa wis gede iki nakal, ya wis gawan bayi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu adalah pedoman kula panjenengan sami ben selamat ki opo. Surat 45 ayat 20. Tadi kalau saya bilang bahwasanya Gus ini ngomong Quran itu berumat siapa? Umat Islam. Nah ini wonten Arab di benar sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadza basairul linnas wa huda wa rahmah Liqaumin yuqinun. hadza basairun nas huda wa rahmah. Ini linnas apa Islam? Linnas ya? Wis artine saiki. Karena Arab Indonesia. Ini adalah pedoman bagi manusia. Al-Quran ini adalah pedoman bagi Manusia. manusia apa Islam? Manusia. Manusia. Makanya apa yang diwiki pocone iki manusia. Jadi kita ini umat Islam harusnya ki luwih kekeh, luwih kuat pegangannya terhadap Al-Quran ini. Makanya pendidikan dalam anak itu yang terbaik itu adalah dimulai dari rumah. Karena anak itu umur sedino, rong dino, selapan dino sampai bisa dia ngomong milik cucu ya. Bisa apa dia naruh? Cucu ya. Untuk cucu sudah anak. Ya, sih udah cerita sama punya anak. Sini gimana? Sayon, sampai dhisik dia putra dhisik ketika anak kecil itu putra sampai yang cilik iki kan. Nah, itu mungkin susu wis ngajari tanggane apa dulure? Ya mboke. Mosok ya bae yo ngomong tok iki. Jangan wong tuwa luar negeri bae, Pak. Nah itu yang dimaksud bahwasanya pendidikan yang mengetahui kita ini air minum, ini makan, ini susu sebagainya itu dimulai dari orang tua. Ketika orang tuanya mendidiknya salah dari rumah, maka selanjutnya dialah yang mendidikan orang anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Iki pola pikir tolong Yahudi senengnya ngengkelan, pokoknya yang ngono. Jadi sampai nuduh Yahudi padahal itu ya pikirannya, pola pikirannya. Artinya kita ini jangan sampai kita itu menjadi orang yang menjadikan diri kita ini anak yang dididik salah dari rumah. Maunya kita baik tetapi ternyata tidak baik. Bendino ibu pas sudah sekolah nyeneni, mulai sekolah ya nyeneni. Waktu yo. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali itu di Senin itu terus karo wong tuwa. Besok dari sekolah wis SMP, iki kon mondok utawa nang SMP, wangel aja. Bocah anak di sekolah SMP ini SMP terbaik ini. Sekarang ini adalah ilmunya setinggi langit cak uji Pak. Nek akhlak bejat ilmu ra kan.
Makanya akhlakul karimah surat 33 ayatnya 21 Al-Ahzab. Ini kan di Nabi Muhammad SAW ngajari akhlak. Maka innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Zaman semua negara Arab ku iso padha tukang dhewe padha paten-patenan akhlak itu jar. Makanya Nabi Muhammad dikirim ke daerah Arab itu untuk membentukkan akhlak yang apik. Wong Arab ketika itu ning Indonesia saiki apik elek. Apik. Ya sing elek ono Pak. Nanti Syria ono paling India. Saiki ning Ukraina. Terus mengejar. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang Suri teladan yang baik apa suri seneng nesu? Nah, suri tauladan yang baik atau yang berjelek. Maka sing wae suri tauladan itu adalah orang tua. Makanya bernesuan Pak Bu ngomane. Aku jadi biasanya nesu. Maka pendidikan yang terbaik, tahanlah amarah untuk tadi Kang Bima tadi sudah menyampaikan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Sangat betul sekali bahwasanya Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang bertakwa itu adalah orang senang nesu, nahan amarah. Terakhir ayat ini surat 3 ayatnya 133 sampai 134. Jadi pendidikan anak itu strateginya dimulai dari rumah. Tanamkan kepada diri anak itu tanaman akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Mungkin ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Terus dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wis rasa ngomong surga, sing penting awake dhewe saiki duit, sesuk iso mbayari token listrik. Walaupun sampai agamane top markotop, sesuk ora iso bayar listrik tetep bingung, Pak. Kuotane repot. Sesuk ya kudu mangan. Mosok mangan karo iku. Aku beriman karo Allah, muga-muga besok Gusti Allah nges aku. Apa Gusti Allah kongkon iki kerja. Terus yaitu siapa yang bertakwa itu? Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. pertama adalah orang yang bersedekah baik keadaan lapang maupun dompet kandel sedekah, dompet tipis sedekah. Biasanya kalau dompet kandel laris, dompet tipis eling. Nah, dompet kandel lari, tapi pas tipis dompet duit tak lali. Lanjut yang kedua. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Wong sing menahan amarah salah satu cirinya adalah menahan amarah orang gampang nesu. Terus dan memaafkan kesalahan orang lain, suka ngapura. Terus dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu sudah masuk dalam Pancasila tadi, ya. Jadi artinya adalah takwa itu salah satunya adalah itu. Ciri-cirinya adalah orang yang suka mohon ampun, sedekah baik waktu lapang maupun sempit, kemudian menahan amarah, memaafkan dan berbuat kebajikan. Ini nek awake dhewe bendino menanamkan kepada dhewe, nek koncone iki kan duwe sangu yo wae ono jajan sangu iki ora. Tetapi nek wis omah ku le besok nek sekolah ana rasa ngancani kae lho, tukang kecil pas kancani. Ibuke ngono. Wong tuane gogo Pak Des. Niku sing terjadi dengan kula dengan boten, tapi wingi pun kula pindah. Ya, terus pendidikan orang anak itu dimulai dari orang tuanya. Kanjeng Nabi itu sampun berpesan sehingga awake dhewe iki Yahudi, Nasrani lan Majusi yo kuwane. Maka yang paling terpenting adalah orang tua harus pinter-pinter memilih lembaga pendidikan. Engko wis sekolah pirang-pirang tahun, setahun, rong tahun, mulai ngafir nih wong tuane. Bapak kafir, ibu kafir lah. Bubrah ini akhir. Wani ngomong buat sing tok iki awakmu lha aku. Tak barene ra iso. Pateni kena hukum. Maka ini jangan sampai salah dalam berpendidikan. Nggih Mas, siapa tadi? Mas Hukum pripun? Nggih, Mas. Kok nek jelas ning buli ae arek. Karo lagi. Karo udut. Yang kedua adalah dari Mas Taufik tentang
strategi manusia itu adalah masuk yang bersosial, strategi kita untuk supaya perbuatan sosial itu baik dan benar gitu ya. Dan diridhoi Allah. Surat 4 ayat 36. Mohon maaf masih banyak. Mohon maaf itu proto akeh. Dosa. Yang penting sama izin. Kayak di sini tetap budal. Modelmu ini. Monggo ya. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Lanjut. Dengan sesuatu apapun. Lanjut. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada siapa dulu? Wong tua. Sampai saat dulu budal Mas Taufik izin wong tua ora? Ngono kuwi. Nek dhewe kancane apa meneh koncine, lah budal setahun. Tapi nek dikon wong tuane, sik to Pak. Ngantuk rambut Pak. Sik to Bu ngantuk. Kira-kira gitu enggak, Dek? Waduh, aku ngono. Ini pengamalan ini harus disampaikan berbeda tadi. Elek. Lanjut, sayang. Karib kerabat. Ketika kamu sudah izin sama orang tua, maka kamu harus berbuat baik. Yang kedua adalah urutannya saudara ya Pak D, Bu D, Mbak Ayumu, Masmu, adikmu. Lanjut. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim, baru anak yatim. Itu wong keluarga itu diurusi, anak yatim diurusi. Wong tuanya kelaparan, wong dulure keluwen, wong anak yatim diurusi. Anak yatim itu tipe lho, memang masmu, adikmu, dulurmu orang titipannya bersama. Lanjut. Orang-orang miskin. Orang miskin, terus Tetangga yang dekat. tetangga dekat disik sampai ini sedekah ini tonggo kemarus sik mari ngono sampean ngirim ning Palestina iki Palestina sik tonggone keluwen. Jadi yang tetangga dekat dulu sampai nek bangun Mbak Minta ini kalau bangun gedung tak duri kok ini iki gedung sing kena dhewe disik dhewe sapa? Tonggone kok Madiun. Ya tonggone sing cedhek gedung wis ngayak wedi terus beda iki. Yang kena tangganya. Ngono ya lagi joli lho Mbak Minta. Disik harga itu wis. Lanjut. Tetangga yang jauh. Yang jauh, Palestina, gini. Syria, gini. Ukraina. Ya, wis gak apa-apa ono sudah. Terus Teman sejalan. baru konco, Mas Taufik, koncone nomor 1, wong tuane nomor 10. Dewi koncone langsung budal, langsung berangkat gitu aja. Biasanya gitu ya? Iya Mas ya? Insyaallah. Apalagi sing calon golek bojo ayu. Nek wong lanang kudu golek bojo ayu, nek wong lanang enggak oleh golek bojo ganteng. Iki jenenge salah. Terus Ibnu Sabil. baru wong mlaku wong ning dalan ngono kae. Terus hamba saya sing ngrewani sampean dulu. Terus sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan. sombong ini maksudnya cetil, orang luman. Gak cetil ya alhamdulillah. Orang dulu lho Pak, tapi lah luman. Ya luman itu orang dalam harapan ada pikiran dan sebagainya. Maka kalau semuanya kita mudah untuk berbuat kebaikan, harusnya adalah yang diutamakan urutannya adalah yang pertama adalah orang tua, baru saudara, baru anak yatim, fakir miskin, kemudian teman sejawat dan seterusnya tadi supaya kita menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pripun Mas Abid? Terus kok nek orang yang ngomong wae. Matur suwun. Monggo dari segi Pak Lurah. Sama puas gitu, banyak. Monggo kita buka yang kedua, ada jawabannya. Silakan mau bertanya dari kaum bawah, dari motor kabar di bawah. Monggo. Waduh, kabar kok. Monggo, silakan ada pertanyaan lagi dari teman-teman itu di bawah itu. Ini lidahnya jelas atau gelas? Ada dua statement ya ini. Kalau diam tuh, katanya asal putus salaman, biar gak ditanya nanti. Ada dokumen antara paham dan gak paham sama sekali. Itu ya semuanya yang jogo. Ada jadwal kopi setelah itu. Berikut
Ada pertanyaan lagi? Sampun nggih? Nggih, mungkin sebelum diakhiri teman 2 menit mawon dan Pak Lurah saya ngeliat dan Pak Iman saya teman 2 menit untuk mengakhiri acara. Yang Pak Lurah dibalik Pak, dari selatan ini yang kan. Saya teman mawon biar teman-teman ini tentang wawasan kebangsaan menjadi lebih baik. Oke, intinya saya cuman ingin mengingatkan bahwa kita bisa belajar wawasan kebangsaan dan Pancasila dan sebagainya. Tapi itu akan sangat diuji ketika kita sudah mulai masuk tahun politik. Jadi kita berbicara masalah Pancasila dan sebagainya, tapi kalau sudah masuk tahun politik ini kadang-kadang nggak ngaku itu teorinya itu ya. Ya itu. Jadi makanya kita harus punya kesadaran betul. Yang pasti saya sebagai seorang yang saat ini sebetulnya cukup prihatin melihat bangsa kita ini pecah belah oleh para politisi. Ya. Cuman ya memang saya sadar juga bahwa kalau mereka tidak melakukan itu ya mereka nggak menang gitu loh. Saya pikir kita semua paham kalau kita belajar Islam atau belajar agama apapun atau belajar Pancasila, yang namanya politik uang itu tidak dibenarkan. Tapi pada kenyataannya hari ini kalau tidak melakukan itu, yo kalah, gitu ya kan? Jadi ya nggak 100% nggak bisa disalahkan juga kepada politisi itu ya. Nah ya seperti itu. Jadi intinya saya cuma ingin membuka kesadaran bahwa sebetulnya kita memang perlu bergotong royong ya, bareng-bareng mencari solusi bangsa Indonesia ke depannya harus bagaimana. Karena bagi saya hari ini yang rusak adalah sistem politiknya hari ini, yang menghancurkan semuanya ini, menghancurkan gotong royong, menghancurkan kekeluargaan dan sebagainya. Maka bagi saya, kalau Indonesia ini mau berhasil ke depan, ya, Indonesia mau menjadi bangsa yang besar ke depan, solusinya bukannya 2024 ini yang jadi harus Pak Ganjar atau Pak Anies atau Mbak Puan gitu ya, atau Mas Giring gitu ya, atau partai ini, enggak. Solusinya adalah kita harus kembali ke jati diri bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh para pendiri Republik Indonesia. Tapi bagaimana kembali menjadi jati diri bangsa Indonesia sebenarnya bisa kita bahas selesai acara karena itu dari saya. Terima kasih Mbak Mita sudah undang saya, mudah-mudahan tidak bosan ya undang saya ke sini. Atau nuwun Pak Lurah dan masyarakat Gaprak semua, terima kasih sudah diundang di kesempatan ini. Terima kasih. Jadi malam minggu depan bisa dijawab lagi ya? Boleh. Sehingga Mbak Mita ini sebagai sponsor gimana? Boleh kamu tidak bosan? Iya. Mungkin silakan Pak Dosen. Iya. Saya bingung harus berstatement apa. Jadi saya kira dari semua tadi itu intinya ketika kita berbenah diri, ingin membenahi diri bangsa kita, sejatinya berarti kita harus dimulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil di lingkungan kita adalah keluarga. Sebelum keluarga berarti diri kita sendiri yang harus memberikan contoh. Nah, terus terkait hal yang besar ketika kita berbicara menyambung dari Mas Bima, ketika kita berbicara politik sebenarnya paradigma atau pola pikir tidak sedikit lah dari kita ini pasti paradigmanya adalah memberi dan menerima. Pola pikirnya itu. Nah, ketika pola pikir yang kita pakai adalah memberi dan menerima, ini pasti yang memberi ini nanti setelah memberikan sesuatu itu pasti timbul arogansinya, dan yang menerima ini pasti merasa lemah dan tidak punya kekuatan untuk melawan yang memberi. Nah, saya kira ini yang harus kita ubah. Kita harus kembali ke pemikiran lama, yaitu kita harus kembali ke gotong royong. Kita ketika memang main politik itu adalah hal yang salah, berarti kita harus benar-benar bisa membantu sahabat-sahabat yang mencalonkan diri, entah itu menjadi apa,
itu tidak memakai money politik, tetapi kita memang benar-benar mendukung sahabat-sahabat yang mencalonkan diri sebagai perwakilan kita di kursi sana. Berarti harus dengan visi dan misi yang benar-benar jelas dan sesuai idealisme yang kita pahami ya, sesuai dengan bangsa Indonesia. Itu saya kira itu dari saya. Terima kasih atas semuanya sehingga saya bisa berada di sini. Mungkin Pak Lurah dulu ya, mungkin sebenarnya saya harus dulu. Terima kasih. Alhamdulillah terkait dengan ngobrol bareng kita terkait dengan wawasan kebangsaan, bahwa di dalam wawasan kebangsaan ini adalah bagaimana kita memandang bahwa kita hidup di dalam sebuah bingkai negara, sehingga kita harus meninggalkan mengunggulkan kelompok, ras ataupun agama. Ukhuwah wathoniyah harus kita kedepankan, sehingga kita akan bisa mencapai kemakmuran bangsa Indonesia ini dengan benar dan bisa diterima oleh semua warga negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Bima, Pak dosen, Pak Yai yang sudah memberikan keilmuan kepada seluruh masyarakat di Sanggapran. Semoga ini bisa membuka wacana baru terkait dengan cara pandang kita dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, saya teman doain dan ditutup dengan doa. Bismillah. Pada sahabat-sahabat semuanya, saudara-saudara semuanya, mulailah dari diri kita untuk berbuat baik kepada diri kita masing-masing. Berbuat baik dalam arti kita action, kita melakukan sesuatu yang terbaik dan berikanlah contoh kepada orang lain, contoh yang terbaik untuk kita. Dan setiap ada berita, entah itu dari online ataupun offline, maka tolong dicek berita. Kenapa Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat bahwasanya ketika datang, hai orang-orang beriman, jika datang kepada berita dari orang fasik, maka membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimbulkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan. Maka kita harus cek. Nah, ini adalah saat yang nggak tahu kita ini bagaimana kondisi di Indonesia, dunia online saat ini. Kita ini baru mendapatkan informasi yang itu jelas atau tidak jelas, yang penting kita harus cek. Jangan sampai kita kena musibah gara-gara berita yang tidak jelas sumbernya dan sebagainya, karena pastinya kita akan mendapatkan balas segerinya. Maka Allah telah berfirman tadi supaya cek dan kita semuanya harus berbuat baik untuk diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita, khususnya tetangga-tetangga kita yang terdekat. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lurah, kepada Kang Bima, kepada dosen dan sahabat-sahabat yang khususnya kepada Kang Murid. Mudah-mudahan kita semuanya beramalan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nurullah datang kepada hati kita, Nur Muhammad kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang khusus kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, Allahumma shalli ala jadikanlah pertemuan kami malam hari ini, jadikanlah silaturahmi pada malam hari ini, jadikanlah tempatnya tempat ini, tempat yang koridor, pertemuan yang koridor, silaturahmi yang berindah ala kulli syai'in. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah negeri kami negeri Indonesia, negeri yang aman, negeri yang sentosa, dan berikan rezeki kepada orang-orang yang beriman kepada dan ala kulli syai'in. Ya Allah ya Rabbana,
Berikanlah kepada kami hati kami cahaya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Mawjah fi qulubina nur, wa Rabbana nur, wa fi qulubina nur, innaka qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina subhana rabbika masifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada silakan Pak Hadi. Silakan Pak Hadi tentang wawasan kebangsaan. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik. Saya akhir dari KJ Muhammad Wahid. Islam ini datang bukan untuk mengubah leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku menjadi anak, sampai jadi atom, sedulur jadi api. Kita pertahankan diri kita harus serap ajaran yang bukan budaya Arabnya. Berkenan dengan budaya. Wassalamualaikum